Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang masih boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati, dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 1000 rebah di sisiku, kami tahu Engkau tetaplah Allah penolongku. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau masuk dalam setiap rencana-Mu. Kami mau serahkan semuanya kepada tangan-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau taruh harapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiran kami, kehendak kami, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami
Terima kasih Tuhan, Engkau membebaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran, bahkan apapun Tuhan yang meragukan Engkau, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Biar pujian ini keluar dari hati kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersikap, bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang yang berani, sebab roh Tuhan bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, ya, mari kita punya iman sebagai seorang pahlawan. Ya, tentunya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, jangan cuma pintar nyanyi di gereja ya. Haleluya, I am free. Padahal, nah kalau di rumah bagaimana itu ya? Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita belajar dari seorang yang dipakai, diangkat Tuhan dalam Alkitab. Ya, dan rata-rata orang di Alkitab yang dipakai Tuhan, mereka bukan orang-orang hebat. Mereka hanya orang biasa yang mau dipakai oleh Tuhan, sebab mereka punya Tuhan yang hebat. Ya, demikian kita juga. Kita ini nggak ada yang hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita bisa belajar tentunya dari semua kisah dalam Alkitab, ya, dan semuanya ditulis untuk memberikan kita ini gambaran, ya, bagaimana bocoran dari firman Tuhan supaya kita juga bisa meniru pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab, saudara. Kita lihat bersama Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya, jadi saudara, pada waktu itu bangsa Israel, ya, seperti yang selalu saya katakan bahwa Israel itu punya siklus kehidupan iman. Diberkati Tuhan, berdosa, jatuh, dimurkai Tuhan, ya, lalu keadaannya semakin tidak baik, melarat, miskin, tertekan, bertobat lagi, berseru lagi, diberkati lagi, diberkati, senang, lupa diri lagi, berdosa lagi, ya, menjauhi Tuhan lagi, berbuat dosa lagi, dikutuk lagi, siksa lagi, minta ampun lagi, begitu terus, ya. Mereka jatuh-jatuh bangun terus. Makanya kita bisa belajar, kenapa di Alkitab itu semua dicatat, tentunya supaya kita bisa belajar. Makanya baca Alkitab, supaya bisa tahu, ya. Jadi Alkitab jangan dijadikan pajangan saya di rumah. Kalau cuma hari Minggu di gereja baru dibuka. Bahkan kan sekarang kita udah nggak pakai Alkitab buku toh, semua sudah pakai handphone toh. Bawa Alkitab suci, handphone suci. Ya, jadi ayo baca dong saudara, mumpung masih ada waktu. Ya, baca Alkitab itu. Kita mendapat banyak sekali hikmat dari Alkitab. Ya, kita tahu orang-orang pintar, para penemu-penemu, sebut siapa saja, Albert Einstein, mereka ditanya loh, kiat sukses, kiat apa kepintaran mereka? Mereka semua berkata baca Alkitab. Itu yang mereka IQ-nya itu di atas rata-rata. Apalagi kita ini yang IQ-nya di bawah rata-rata. Ya, yang udah pintar aja baca Alkitab, mengakui itu sumber hikmat. Lah kita ini yang di bawah rata-rata kok nggak mengakui bahwa Alkitab itu sumber hikmat. Ya, bacalah Alkitab supaya ya jangan terlalu nyata kebodohan kita. Miskin boleh, goblok jangan. Amin. Loh iya benar. Ya, orang miskin kalau nggak goblok nasibnya berubah. Tapi kalau udah miskin goblok, itu yang jadi masalah. Ya, makanya miskin tuh boleh, nggak apa-apa. Tapi goblok jangan, karena kalau kita goblok udah gak bisa berubah hidupnya. Tapi kalau kita dapat hikmat dari firman Tuhan, miskin itu bisa berubah, amin. Ya, bilang kanan kiri, ya dilarang goblok. Makanya baca Alkitab bilang, baca Alkitab. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berdosa, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mulai menyembah dewa Baal, dewa orang Amori, dewa orang Midian yang mereka duduki tanahnya itu. Lalu Tuhan itu marah kepada mereka dan Tuhan menyerahkan mereka itu kepada bangsa-bangsa asing. Lalu bangsa-bangsa itu dipakai Tuhan untuk menekan mereka supaya hidup mereka jadi
susah supaya mereka bertobat. Nah kalau mereka ditekan oleh bangsa-bangsa ini, mereka akhirnya bersembunyi di gua-gua. Mereka tinggal di gua-gua, di kubu-kubu batu, saking ketakutannya saudara. Ya, dan akhirnya mereka menanam, mereka bertani. Ketika sudah waktunya panen, bangsa-bangsa itu datang untuk merampas hasil panen mereka. Ya, dan datangnya itu bergerombol dengan kawanan ternaknya dibawa untuk makan semua makanan yang ada di tanah itu. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka ini sudah hidup dalam ketakutan, mereka bekerja, menabur, lalu ketika sudah waktunya panen, mereka tidak mendapatkan hasil karena direbut sama bangsa lain. Ini keadaan mereka dalam keadaan terkutuk. Nah orang itu kalau terkutuk begini hidupnya. Maka dia bilang, aduh saya ini kerja ya Bu, ya sehari 30 hari, saya sebulan 30 hari loh saya kerja. Ya. Gajinya 15 koma, setelah tanggal 15 koma. Ya. 15 koma, setelah tanggal 15 udah koma. Ya, dan itu saya kerja Bu, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi tangan, tangan jadi kaki. Saya ini punya tujuan jadi crazy rich. Crazy-nya udah dapat, rich-nya belum. Ya, banyak kan yang gila saudara ya. Kerja ya. Terus keadaannya terkutuk, udah kerja tiap hari. Apalagi kalau sudah hari Senin itu, yang kerja-kerja itu seneng gak hari Senin? I love ya. Itu pasti aduh kerja lagi, aduh capek rasanya. Ada gak di antara saudara yang pernah merasa capek? Ya kerja pengen aduh ya, udah gak usah kerja. Terus kadang-kadang kita merasa aduh gimana ya. Udah saya ini banting tulang Bu siap malam, bayangkan tulangnya sampai dibanting-banting. Apa nggak patah-patah itu? Ya, dan kita merasa kok hasilnya itu nggak ada. Ya, kayaknya seperti hilang begitu saja. Ada apa ya dengan hidup saya ini? Keadaan terkutuk itu nggak enak saudara. Nggak enak, kita ini hidup Tuhan tuh mau. Kalau saudara mau hidup dalam damai, dalam kelimpahan. Dengar, Tuhan lebih mau saudara hidup begitu. Amin. Dia seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Demikian juga Bapa itu di surga. Tapi kenapa sesuatu terjadi, tapi kita nggak rasa, apa ya Tuhan kok hidup begini banget ya. Lalu orang Israel sadar kita ini udah berdosa. Lalu mereka mulai berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mendengar doa mereka. Karena kenapa? Mereka ditekan sama bangsa asing 7 tahun lamanya mereka hidup menderita. Bahkan Alkitab mencatat sehingga orang Israel itu menjadi sangat melarat. Melarat itu dibawanya miskin. Ya, miskin masih bisa seneng, masih bisa sukacita tuh ada, tapi kalau orang melarat itu miskin plus susah. Ya, orang miskin bisa senyum banyak saudara. Ada, saya dulu ini pernah miskin saya. Saya pernah miskin dan mungkin di antara saudara saya paling miskin dulu. Saya pernah merasa hidup tanpa ada uang 1 sen di tangan. Saya pernah merasa hidup nggak ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran, nggak ada. Waktu saya diusir dari keluarga saya, waktu saya terima Tuhan Yesus. Nggak ada uang, di tangan nggak ada uang. Tapi saya happy. Saya miskin waktu itu, tapi saya happy. Apakah saya menderita? Enggak. Saya tiap hari sukacita, apalagi kalau nggak ada yang mau dimakan. Saya masuk ke ruang doa, saya nangis, saya puasa, itu happy loh, beda. Makanya jangan bilang itu pendeta ngomong miskin happy itu pret. Saya ini mengalami, belum tahu. Ya, makanya tahu. Miskin bersama Tuhan tuh ada saatnya tuh Tuhan izinkan kita ini miskin. Tapi jangan terus-terusan, itu salah kau. Kalau ada orang miskin terus tuh itu bukan Tuhan yang salah, kau yang salah. Tapi ada saatnya memang Tuhan izinkan kita harus mengalami. Makanya Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan di balik semuanya itu aku juga tahu Tuhanlah yang turut bekerja. Ya kita ada saatnya Tuhan izinkan miskin, tapi enggak miskin terus. Saya pernah mengalami itu bertahun-tahun saudara.
Nggak ada apa-apa di tempat kos, nginep, numpang gratis, cuci baju anak kos, miskin, saya nyetrika, nggak punya siapa-siapa. Saya pernah rasa itu. Saya pernah rasa. Dan berbahagialah orang-orang yang sudah dibentuk Tuhan begini. Dia pasti jadi orang yang kuat itu. Yang imannya tangguh. Makanya kau jangan benci dengan pencobaan, jangan benci dengan tekanan, sebab tekanan itu perlu. Perlu ya, jangan enggak, orang hebat itu tidak dihasilkan dari keenakan. Orang hebat itu dihasilkan dari tekanan dan penderitaan. Makin banyak kau menderita tuh makin hebat. Mukanya kok nggak yakin? Biasa aja tatapannya. Ya. Benar. Makin banyak kita menderita tuh kadang membawa kita semakin mengerti Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya tapi dan kapan Tuhan menjawab doa-doa kita? Ya makin cepat engkau mengerti rencana Tuhan, engkau berespon dengan benar, ya makin cepat juga Tuhan jawab. Ya, karena untuk semua ujian dalam hidup kita itu ada time limit. Amin. Nggak ada orang ujian matematika dibilang gurunya, nanti kita besok ujian matematika, waktunya kapan? Seumur hidup. Gila itu guru. Nggak ada. Memang makin sulit ujiannya, makin lama waktunya. Tapi selalu ada time. Nggak mungkin seterusnya toh. Nah kalau kau seterusnya menderita tuh, itu ada yang salah di hidupmu. Ada sesuatu saudara. Nah ketika orang Israel dikatakan, ya kalau kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 6. Kita mulai baca dari situ, Hakim-Hakim 6 ayat 6. Sehingga apa? Orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel itu kepada Tuhan. Akhirnya mereka memilih untuk berseru kepada Tuhan. Waktu keadaanmu tertekan, melarat, engkau menderita, jangan berseru kepada manusia, tapi berseru kepada Tuhan. Karena engkau harus ketemu sumber pertolongan itu. Ayat 7 berkata, ketika orang Israel berseru pada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Kenapa mereka dibawa dalam keadaan sehingga sampai melarat? Karena tidak mendengar firman Tuhan. Saudara, orang kalau nggak mau dengar firman, orang itu kalau nggak menghormati Tuhan, tidak mau tunduk dan taat sama firman Tuhan, itu bahaya loh. Bahaya saudara, ngeri. Alkitab berkata, ya celakalah orang-orang yang menganggap yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Celaka, kamu akan celaka. Ya, ngeri keadaannya waktu kita nggak mendengar firman. Ya, makanya goal dari kekristenan itu adalah taat pada firman. Waktu kita berjalan sesuai firman Tuhan. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Sampai mau ya menggiring gandum aja harus sembunyi di tempat pemerasan anggur karena takut orang Midian tahu, nanti dicuri, dirampas semuanya. Bayangkan itu keadaan hidup seperti itu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tiba-tiba malam-malam saudara di kamar malaikat muncul, bayangkan. Terus malaikat bilang begini, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Padahal keadaanmu lagi tertindas, melarat, menderita. Kira-kira kalau malaikat bilang, hai pahlawan yang gagah berani, kau jawab apa? Saya suka menghayal. Sesuatu yang terjadi di zaman dulu itu, coba kalau itu sekarang gitu. Ya sekarang, kau lagi main game gitu, Mobile Legend, tiba-tiba malaikat menampakkan diri. Tapi kayaknya malaikat tidak menampakkan diri sama gamers.
Enggak, kecuali malaikat maut. Karena kau nggak tidur-tidur. Bertobat kau ya. Lalu malaikat bilang, hai engkau pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Ya Gideon tahu keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Mereka lagi tertekan, menderita, melarat, ketakutan. Sampai mau menggiring gandum aja harus sembunyi di tempat pemerasan anggur. Lalu Tuhan bilang begitu, jawab Gideon kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kalau Tuhan menyertaiku, kalau Tuhan memang ada, dia berkuasa, kenapa keadaanku begini? Kenapa hidupku gini-gini aja? Kenapa nggak ada perubahan? Pernah nggak itu terbersit di dalam pikiran kita? Kenapa ya? Kenapa? Kan aku punya Tuhan yang hebat toh. Ya, yang sanggup melakukan segala perkara. Mereka Gideon sering mendengar orang tuanya cerita tentang kisah bagaimana Tuhan membelah laut. Dia pernah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan kirim burung puyuh, Tuhan kirim burung, ya Tuhan kirim mana di padang gurun ketika bangsa Israel keluar. Mereka mendengar bagaimana Tuhan menurunkan tulah atas Mesir. Cerita tentang kehebatan Tuhan mereka tahu, tapi sekarang kok kita nggak ngalami. Malah keadaan kita melarat. Ada yang salah saudara. Ada yang salah, bukan Tuhan yang salah pasti. Karena Tuhan tidak pernah salah. Jangan kau pernah menuduh Tuhan salah ya. Kenapa Tuhan begini ya? Kenapa ya? Kenapa? Padahal katanya Tuhan hebat. Lalu dikatakan di sana, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya ayat 14 dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, apalagi dia jawab, Tuanku, terus dia ini. Ini tanda-tanda jawaban yang kayaknya tidak yakin. Ya, Tuhanku, Tuanku, ya dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku bisa apa? Kaumku itu tidak terkenal. Nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kami ini kaum yang paling kecil, paling rendah, paling hina. Bahkan aku ini anak yang paling kecil, paling muda. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Lalu Tuhan jawab Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Tuhan gak peduli, mungkin engkau kecil, mungkin kau gak lulus sarjana. Tuhan gak peduli, mungkin kau tidak punya modal, orang tuamu biasa aja. Yang terpenting adalah siapa yang menyertai engkau. Amin saudara. Siapa yang menyertai kita itu penting. Ijazahmu itu gak terlalu penting di mata Tuhan. Tuhan itu pakai orang-orang yang ya memang dia tuh mau gitu. Dan mau nurut sama Tuhan. Mau percaya sama Tuhan, mau berani kepada Tuhan. Dan tentunya mau bayar harga. Mau bayar harga. Tuhan bilang gak penting itu. Aku menyertai engkau, itu yang terpenting. Siapa yang menyertaimu itu penting. Ya. Kalau kita membutuhkan penyertaan Tuhan, itu artinya Tuhan bergaul karib dengan kita. Ya, kenapa Bu Elena itu menyertai Pak Yosua terus, kenapa? Karena mereka punya hubungan. Hubungannya itu suami istri. Hubungannya dekat. Makanya di mana Pak Yosua ada, ya di situ istrinya ada. Kecuali mereka memang lagi ada kerjaan. Tapi kan tiap hari tinggal bersama toh Pak. Kalau orang gak punya hubungan dekat, gak mungkin saling menyertai. Jadi penyertaan itu mengikuti ya hubungan. Nggak mungkin saudara, nggak mungkin
orang itu bergaul saja ya. Saya bilang kan Alkitab bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, yang menghormati Dia. Yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Tuhan bilang gak penting itu. Yang penting adalah aku menyertaimu. Nah kalau kita merindukan penyertaan Tuhan, karena dengar baik-baik saudara, Tuhan tuh gak menyertai orang sembarangan loh. Memang matanya menjelajah melihat semuanya. Tapi bicara tentang penyertaan Tuhan, itu bicara tentang kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai orang-orang yang Dia pilih. Dan itu gak sembarangan. Saya bilang begini, kita aja mau bergaul karib dengan orang, kita pilih-pilih orang dong, bener gak? Kita gak mungkin milih orang yang, ya aduh ya orang kayak begitu, kita loh, saya aja tuh milih-milih orang untuk berteman, bergaul apalagi. Ya kalau kenal kita semua harus kenal, tapi kalau untuk bergaul, jadi sahabat itu enggak sembarang orang. Ya, kita bergaul sama orang tuh juga kita tanya, ini orang maksudnya apa ya? Karena tidak semua orang datang dengan tulus sama kita. Ujung-ujungnya juga banyak yang ya akhirnya kurang ajar, nikam dari belakang, ya gosipin dan lain sebagainya. Makanya ya kita pun milih sahabat, enggak mungkin tuh kita baru ketemu orang langsung sahabatan yuk. Jalan bareng nggak bisa, itu chemistry-nya harus dapat dibangun. Ya dibangun dulu sebuah hubungan, baru kan kita baru tahu oh, ini saya kok cocok ya. Karena ada orang-orang yang kita nggak bisa loh deket sama dia, nggak cocok gitu, nggak dapet. Iya nggak Pak Yosua ya? Walaupun dia berusaha mau deket-deket gitu, gimana ya? Nah Tuhan itu bergaul karib, menyertai orang-orang juga yang bukan sembarangan orang saudara. Ya kita kan sering nyanyikan sini, I am a friend of God. Jangan terlalu pede dulu nyanyi. Karena tidak semua ternyata orang Kristen bisa jadi sahabatnya Tuhan. Tapi Alkitab bilang Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan rahasianya itu diberitahukan sama mereka. Kita kan gak mungkin kasih tahu rahasia kita sama orang yang baru kita kenal. Gak mungkin saudara. Karena ya saya gak kenal dia, saya gak tahu dia bagaimana saya cerita rahasia saya. Ya sahabat saya ini sekarang hari ini sahabat terbaik saya itu suami saya. Ya, suami saya juga saya tanya, kamu enggak ada sahabat tuh saya? Nah kan kamu sahabatku. Jadi tempat curhat terbaik saya itu suami. Karena kalau kita curhat sama suami, enggak mungkin bocor, didengar aja tidak. Ya toh, apalagi bocor. Enggak mungkin ibu-ibu. Ya percayalah suami itu tempat terbaik untuk curhat. Kita udah cerita panjang lebar, gimana saya? Tadi cerita apa ya? Udah deh, enggak apa-apa lupakan aja. Yang penting udah curhat toh, ibu-ibu toh. Ibu-ibu tuh cuma butuhnya curhat kok. Ditanggapi juga gak perlu, didengar juga gak perlu, yang penting curhat aja. Jadi ya untuk jadi sahabat enggak mungkin, kita gak mungkin bocorin rahasia kita tuh sembarang orang. Nah Tuhan tuh janji loh, Dia itu memberitahukan rahasianya kepada orang yang takut akan Dia, yang Dia bergaul karib. Tuhan menyertai, itu namanya Tuhan menyertai. Makanya kita ngerti dulu saudara, kalau kita nih jadi sahabat karibnya Tuhan. Saya tuh kadang gini, ngomong ke suami, aku nih belum ngomong loh, kok Tuhan tuh udah tahu. Sering begitu, saya baru kepengen apa, tiba-tiba terjadi gini, kok Tuhan tahu ya, Tuhan tahu. Belum sampai ngomong ini. Baru kepengen di hati itu Tuhan udah jawab saudara. Ya. Dan percayalah Gideon cuma manusia biasa sama dengan kita manusia biasa. Lalu Tuhan bilang yang penting aku menyertai. Apa yang harus kamu lakukan Gideon? Pertama yang harus kamu lakukan, jauhkan itu mesbah-mesbah penyembahan Baal, bakar, hancurkan semuanya dan bangun mesbah untukku, kata Tuhan. Bagi Gideon mau merobohkan mesbah Baal yang disembah bangsanya, keluarganya, ayahnya. Kira-kira itu gampang? Ada resiko. Untuk jadi seorang pahlawan itu ya memang kita harus bayar harga. Ya, ada resiko saudara. Enggak mudah terus hidup ini. Ya memang tapi daripada enggak ngambil resiko terus dalam tekanannya orang Midian, ya apa yang Tuhan mau kita turut aja. Gideon akhirnya malam itu dihancurkan semua mesbah-mesbah penyembahan kepada Baal.
Dan dia tahu resikonya apa. Dan benar besok paginya rakyat itu bangun. Mereka lihat sudah hancur semua. Dan ada satu yang bilang, itu yang lakukan itu Gideon. Cari dia, mereka pergi ke rumahnya Gideon. Mereka teriak kepada bapaknya, keluarkan anakmu. Dia yang sudah menghancurkan mezbah penyembahan kami. Dia harus mati saat ini juga. Tapi Tuhan kasih hikmat, ayahnya ngomong gini, kenapa kalian bela itu dewa Baalmu? Dia kan bisa bela diri. Kalau memang dia berkuasa, kenapa keadaan kita melarat? Ya, ini sudah waktunya kita kembali untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Ya, akhirnya Gideon kumpulkan semua rakyat, ayo kita bersatu. Semua laki-laki, pemuda-pemuda yang masih muda, yang bisa berjuang, berkumpul semua dari segala suku, kita lawan ya bangsa Midian. Terkumpullah 32 orang laki-laki, 32.000 orang yang kelihatannya itu gagah, ya perkasa, berkumpul semua mereka. Lalu Tuhan bilang terlalu banyak. Sekarang kamu tantang Gideon. Yang takut pulang, enggak boleh ikut. Ditantang sama Gideon. Yang takut berapa? Pisahkan diri pulang. 22.000 takut. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba takut pulang. Takut dikorbankan, ditaruh di gerbong paling belakang. Jadi sebelum dia jadi korban, lebih baik dia cari aman. Waktu ditanya, siapa yang takut pulang jangan ikut perang? Bayangkan 32.000, 22.000 mundur. Ternyata separuh lebih laki-laki penakut. Ya, hati-hati para pria. Makanya Alkitab bilang kita ini harus bersikap seperti seorang laki-laki. Karena ternyata banyak laki-laki yang tidak laki-laki. Jangan jadi boti apalagi. Boti tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga boti. Soalnya apa? Kalau mati perempuan itu almarhumah, laki-laki almarhum. Nah boti aluminium. Nggak ada sebutannya, bingung nanti orang. Mau nyebutnya apa gitu ya. Saudara, jadi ya pulang 22.000 ternyata laki-laki penakut. Ya, jangan takut bapak-bapak ya. Kamu itu laki-laki. Kamu harus bersikap seperti seorang laki-laki. Ya, jangan seperti perempuan. Demikian juga ibu-ibu ini suaminya jangan terlalu banyak ditekan. Loh, suami saya tertawanya kenceng. Ya. Saya nggak tahu dia menertawakan saya atau bagaimana ya saudara. Tapi dia begitu kalau saya khotbah dia suka tertawa. Jadi ya kita ini laki-laki belajarlah menjadi seorang laki-laki yang gagah perkasa. Bayangkan mundur 22.000 loh, dari 32.000 tinggal 10.000. Tuhan bilang begini, masih kebanyakan lagi. Ya masih kebanyakan. Sebenarnya kan orang kalau mau pergi perang banyak seneng enggak? Ya seneng kan, nyalinya makin ada ya Pak. Wih 32.000 ini mengalahkan, wah beranilah saya banyak orang kok. Seringkali Tuhan itu mau buang semua andalan-andalan kita. Ya, mau buang semua prinsip-prinsip kita pikir itu bisa membuat kemenangan dalam hidup kita. Oh kalau dia yang tolong pasti bisa. Oh kalau ini itu Tuhan mau singkirin. Yang menurut kita nih kalau 32.000 kan bayangkan tuh sudah maju kita bareng-bareng kan. Tapi ternyata yang penakut enggak boleh ikut bertempur. Jadi pastikan Anda tidak penakut hari ini. Buang semua ketakutanmu dan mulai belajar percaya engkau punya Tuhan yang hebat, yang menyertai, yang akan memberi kemenangan dalam setiap pertempuran iman kita. Jangan takut ya. Lalu saudara akhirnya Tuhan bilang coba sekarang kamu bawa ke Sungai Harod. Saya kalau ke Israel selalu mampir ke situ. Ya, Gideon kamu suruh mereka minum. Yang minum pakai tangan itu yang kamu bawa, yang minum seperti anjing suruh pulang. Yang minum pakai tangan begini hanya 300 orang. Dari 32.000 disaring-saring tersisa 300. Sedikit enggak? Ternyata semua tereliminasi. Jadi banyak orang duduk di gereja begini saudara. Tapi enggak semua akan memenangkan pertempuran. Ya, kalau engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau tereliminasi loh.
Ya, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang pertama, buang dulu semua mesbah-mesbah dosamu itu, tinggalkan semua hal-hal yang mendukakan Tuhan, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, buang semua dosa, bersihin hidup kita. Ya, makanya saya bilang kita ini harus banyak-banyak menengking diri sendiri hari-hari ini. Ya, tengking dirimu sendiri. Ya, sadari kemalanganmu, ngerti kekuranganmu, ngerti apa yang perlu kau benahi, introspeksi diri, lalu berdiri depan cermin, tengking itu dirimu sendiri. Kalau kau lagi khawatir, tengking dalam nama Yesus, bertobat, jangan khawatir, bertobat. Lo bener, amin. Ya, jangan kau sibuk tengking orang, tengking setan. Ya, banyak orang Kristen itu tengking setan. Ya, teman saya pendoa, Bu, kita tengking itu patung kodok yuk. Itu di tengah kota itu lagi dibangun patung kodok katanya, di Solo dulu. Kenapa Bu ditengking patung kodok? Kodok itu lambang persinahan Bu. Itu patung diam-diam ngapain lu tengking? Itu ada rohnya. Bu, mending kamu tengking dirimu dan tengking aja keluargamu. Jangan kau tengking itu, nanti kodoknya pindah ke rumahmu loh. Dia bilang enggak lah, tiap siang dia kelilingi itu patung kodok. Saya diajak, saya enggak mau. Ya, benar suaminya itu pendeta. Dia pendoa. Satu saat ada ibu-ibu konseling sama suaminya. Awalnya mau konseling, jadi konsleting. Makanya Pak Yosua jangan konseling sama perempuan. Ya, nggak boleh. Kalau ada jemaat mau konseling perempuan apalagi harus ajak ibu gembala. Ya, nggak boleh konseling berdua karena bisa konsleting Pak. Ya. Harusnya kebalik nanti bisa ya yang tadinya kita ini mau konseling jadi konsleting. Saudara tahu itu kodok yang dia tengking benar pindah rumahnya. Dia bilang kan itu roh najis toh. Dan alhasil apa yang terjadi? Pendeta ini cerai sama pendoa ini. Itu ibu yang konseling itu cerai sama suaminya. Ini orang Kristen kadang-kadang kalau gagal paham. Lu kebanyakan tengking setan. Dirimu enggak kau tengking, ya jadinya begitu. Sibuk tengking pohon di hutan, itu pohon Bu kita kalau doa keliling di pohon itu. Kenapa kau doakan tuh pohon? Ada setan di situ. Itu memang setan tinggal di pohon. Kalau kau usir dia bingung nyari kos di mana. Yang saya takut kalau dia tidak ada tempat tinggal, nanti dia tinggal di rumahmu. Lalu rumah tanggamu jadi hancur, ndak usah kau tengking, biarin aja suruh dia tinggal di pohon situ. Kecuali kalau setan masuk ke orang, itu kau usir. Karena orang itu bukan tempat tinggalnya setan. Iya, tapi setan tuh harus tinggal di pohon. Ciri-ciri orang yang dihuni setan hatinya tiap hari marah-marah. Itu syaitan, kau sudah jadi rumahnya setan, tuh perlu ditengking tuh. Ya, karena kerajaan Allah itu damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Tapi setan itu marah-marah, ya sakit hati, iri hati, kepahitan, tuh setan tuh. Tengking itu perlu ditengking. Lalu saudara, ya ketika Tuhan itu memilih Gideon, Tuhan suruh bersihin dulu. Ya nanti aku akan bekerja, dipilih itu 32.000, kena eliminasi, tersisa 300, jauh amat ya. Saya tuh merenung-renungkan loh, ya ampun yang tereliminasi banyak banget ya, berarti memang benar Tuhan bilang ya, yang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Pada akhirnya nanti, yang masuk surga itu enggak banyak saudara. Makanya jangan main-main dengan iman saudara ya. Ya kita serius yuk dengan kekudusan yuk. Ya, kurang-kurangi dosa, kurang-kurangi hal-hal yang duniawi. Ya, jangan gereja iya, dugem iya, narkoba iya, merokok iya. Semua kau iyain. Sampai malaikat juga bingung. Ini orang maunya apa ya? Ya, kalau malam minggu dugem, hari minggu ke gereja buat bersihin dosa. Kau pikir sembarangan ikut Tuhan itu? Enggak bisa. Ada harga yang harus dibayar, pilih salah satu. Hancurkan mesbah penyembahanmu tapi kalau saya bicara gini, nanti yang kalangan hyper grace bilang, oh itu Bu Debbie biasa karena dia itu pendeta perjanjian lama. Ada yang bilang begitu.
Itu dia pendeta perjanjian lama, dia nggak pakai perjanjian baru. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan Yesus pernah berkata begini, judul perikopnya Yesus dan Hukum Taurat. Kasih karunia, perjanjian baru. Hukum Taurat bilang, kalau kamu bersinah dengan perempuan yang lain, sudah beristri atau sudah bersuami, lalu kamu melakukan persinahan, itu kamu berdosa. Tapi hukum kasih karunia Yesus bilang begini, tetapi aku berkata, engkau melihat wanita, lalu di hatimu kepengen wanita itu, kau sudah bersinah di hati. Itu hukum kasih karunia. Kata Yesus, hukum Taurat berkata, jangan membunuh, karena itu dosa. Tapi aku berkata kepadamu, apabila engkau membenci sesamamu manusia, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Hukum kasih karunia itu lebih berat saudara daripada hukum Taurat. Karena nilai ukurnya di hati. Kalau hukum Taurat sudah berbuat dulu baru dosa. Tapi hukum kasih karunia masih di hati nih, udah dosa. Ya, makanya kita perlu membersihkan diri, membersihkan hidup terus tiap hari bertobat. Sebelum tidur itu beres-beres, Tuhan aku ini ada kepahitan sama siapa yang hari ini aku jengkel. Lepaskan pengampunan dulu, doakan dulu, baru tidur. Dosa apa yang kau buat, beresin dulu. Dan akhirnya saudara, Tuhan kasih strategi sama Gideon. Engkau pergi, ya bawa 300 orang itu, strateginya begini, kelilingi perkemahan mereka. Mereka tuh berkemah karena sudah mendekati menyerang kan. Kamu kelilingi perkemahan itu cuma dengan 300, bawa sangkakala sama periuk. Nanti ketika Gideon tiup sangkakala, semua ikut tiup sangkakala, lalu pecahkan itu periuk. Sehingga musuhnya kaget, mereka lari terpencar tanpa ada kesatuan, tanpa ada strategi yang mereka buat, tanpa ada komando. Mereka pikir mereka sudah dikepung, mereka tercerai belai, barulah Gideon atur strategi, semua suku-suku, kepala-kepala suku, tangkap semua orang-orang itu. Karena orang kalau lari tanpa persiapan itu biasanya gelagapan. Kekuatannya hilang, gak tahu, gak bisa apa-apa. Ya, padahal cuma ditiup sangkakala. Dengar baik-baik saudara, waktu kau nurut sama Tuhan, waktu kau nurut sama firman Tuhan, waktu kau taat sama Tuhan, waktu kau hidup menghormati Tuhan, Tuhan kasih strategi-strategi yang kelihatannya gak masuk akal. Yang itu bisa membawa hidupmu. Loh, termasuk saya ini loh. Kita kan gak tahu pandemi datang. 2018 Tuhan bilang, cepat ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Saya tangkapnya dunia media. Itu kan salah satu bocoran tuh dari Tuhan. Sampai saya bilang ke suami saya, Tuhan bilang, aku tuh berdoa. Aku dengar Tuhan bilang, ambil alih dunia media untuk Injil. Suami saya gini, opo meneh iki. Ya, opo meneh iki. Tuhan bilang, Tuhan akan berkati kita dengan tuayan bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Kata suami saya gini, bangsa-bangsa kejauhan gak sih Kita ini aja di Jakarta aja kita nih hidupnya kayak gini, ini piye kok itu ngomongnya bangsa-bangsa, tuayan. Ya aku bilang ya kalau Tuhan yang ngomong ya terjadi. Dan Tuhan kan yang tahu juga kapasitas kita. Ya kalau kamu tuh belum kapasitasnya bangsa-bangsa gak usah mimpi. Karena ada ibu-ibu ngundang saya, temanya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya bilang, ibu yakin ibu mau jadi berkat ke bangsa-bangsa ya? Ini temanya berat loh, berarti ibu harus ke New York, Bangkok, ya, di Inggris, di Paris, di Jerman, toh. Mau ngapa? Mau bersaksi ke bangsa-bangsa. Ya selain biayanya mahal bu, ini juga ya membutuhkan memang luar biasa. Tapi sebelum saya khotbah, saya mau tanya dulu, ibu kalau bangun pagi, ibu bikinin sarapan enggak buat bapak? Enggak sih bu, kalau gitu kita ganti temanya ibu ya. Jadi berkat di keluarga dulu ya. Nanti kalau sudah jadi berkat di keluarga, baru di antara RT ya. Setelah itu kelurahan. Setelah itu baru kota, baru bangsa-bangsa toh. Lawung di keluarga aja belum, udah mau pengen ke Inggris, ke Paris, di Jerman, di New York, kejauhan. Ya. Dan Tuhan itu kasih tahu. Lalu saya bilang sama suami, apa ya kalau media? Oh TV.
Berarti media TV ya, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Strategi itu, ya saya ini khotbah saudara, saya ngomongi Gideon, ya Tuhan juga ingetin, kamu juga kan, berarti kan masih terjadi sampai hari ini toh. Tuhan itu masih bicara kan? Siapa yang percaya Tuhan masih bicara? Ya puji Tuhan, yang nggak percaya pulang saja. Tuhan tuh masih bicara, Tuhan yang disembah Gideon sama Tuhan kita hari ini itu sama. Ya, jadi dia hidup, dia ada, dia masih bicara, dia masih menuntun kita. Ya, dan saya tidak menyangka saudara, ya saya juga tidak, saya tuh berkali-kali ngomong sama suami ini, Tuhan itu ya, kita seperti mimpi ya lewat pelayanan YouTube ini. Bagaimana strategi itu Tuhan bukakan sampai ya kita diundang kemana-mana. Ini saya mau diundang ke California, ke LA, tapi saya belum ada waktu. Maaf, ini serius nih, ini bangsa-bangsa ini bangsa-bangsa. Ya saya bilang tunggu ya Pak, saya nanti, iya Bu tolong kasih tanggal, kalau udah ada tanggal segera tiket kami pesan, ini hotelnya, udah ditunjukin hotel-hotelnya. Bangsa-bangsa saudara. Dan itu hasil tuntunan Tuhan. Siapa? Kita nggak tahu waktu itu akan ada pandemi loh. Kita nggak tahu gereja akan tutup, orang nggak bisa ibadah. Tapi Tuhan kasih tahu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, rahasianya dikasih tahu, strateginya dikasih tahu. Ya, dan saya tidak tahu kalau tidak ada YouTube hari ini, saya nggak tahu kami ini bagaimana. Orang pandemi aja sudah mau pulang ke Solo, mau jual rumah. Karena nggak ada duit, nggak tahu mau ngapain. Uang 10 juta dengan 3 anak di Jakarta yang nggak tahu pandemi sampai kapan tuh bagaimana? Coba menurut saudara bagaimana? Meledak nggak itu otak kita? Jujur loh, jujur ya. Uang 10 juta di rekening, anak 3, pandemi nggak tahu sampai kapan. Bagaimana kita mau berpikir? Takut iya, khawatir iya. Makanya saya bilang saya ini sudah mengalami semuanya. Tapi saya tetap mau belajar percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya kuasanya nyata, saya percaya strateginya itu yes bagi orang-orang yang mau menghormati Dia. Bagian kita hormati Tuhan aja. Apa yang Dia suruh taat, Dia suruh kudus, Dia suruh mengampuni, Dia suruh menghormati, percaya sama firman-Nya, percaya aja, gak usah banyak alasan. Ya ayo saudara, apa yang mustahil bagi kita di depan ini, saya cuma melihat sekarang apa yang Tuhan buat tuh, saya sama suami tuh tidak pernah berhenti di mobil. Tuhan itu ajaib ya, saya ajaib. Dan Dia ada dan Dia hidup. Apa yang terjadi sama Gideon hari itu, hari ini terjadi sama saya. Saya cuma mau bilang Tuhan kita tuh sama, kuasanya gak berubah. Ayo alami Tuhan saudara. Lewati penderitaan, yes Tuhan. Jangan merasa udah mau mati lu. Baru juga penderitaan sedikit udah merasa paling alay lebay, paling berat, paling orang sekarang itu apa ya, kayak aduh belum juga mati loh. Uang juga masih ada. Iya enggak? Kalau kayak saya dulu memang enggak ada uang memang. Mungkin karena enggak ada uang kali jadi udah pasrah aja kan. Tapi yang beruang ini kadang takut toh. Tapi itulah pentingnya proses saudara. Supaya kita ini jangan, makanya kalau ada apa-apa gitu, belum mati kok gitu aja. Aku mau percaya Tuhan, aku kan ya belum mati juga kok. Ya walaupun misalnya kekayaanku juga habis ya aku enggak mati kok, aku masih punya Tuhan kok. Amin. Ya dan ya itulah Tuhan saudara. Mari kita sungguh-sungguh hormati Tuhan ya, untuk bisa menjadi pahlawan itu dimulai dari diri sendiri. Nggak usah yang wow berpikir wah begini. Dimulai dari dirimu sendiri aja, berubah oleh pembaharuan budimu. Minta Roh Kudus tuntun, buka hati bagi Roh Kudus. Ubah dulu dari kebiasaan yang dulu ya nggak pernah berseru sama Tuhan, yang dulu tuh ya kerjaannya game melulu, sekarang mulai ayo doa, bangun pagi anak muda, bikin orang tuamu kaget. Ya biasanya kau bangun jam 10 nih, sekarang kau bangun jam 7, nyapu, ngepel rumah, orang tuamu kaget. Nih kenapa maju ya? Sudah habis jam ya? Ya padahal abis ini juga gak ada ibadah toh. Ya tapi saudara ya yuk, saya pengen kita serius sama Tuhan yuk. Kita ada di masa-masa penampian. Ya tapi benar Alkitab bilang Tuhan akan menyatakan perbedaan.
antara orang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Karena mereka sudah maju, mari kita bangkit berdiri. Ya, mereka juga sudah capek 3 kali loh. Ya, sama seperti saya juga, tapi saya belum capek, saya siap 4 kali lagi loh. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Dia sanggup menjadikan kita pahlawan. Kita cuma cukup buka hati sama Tuhan hari ini dan bilang, Tuhan ambil alih hidup kami, ambil alih semuanya Tuhan. Kami cuma mau berserah, kami mau percaya sama Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Katakan dari awal, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami Roh Kudus. Mengalir dalamku, jiwa kami tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu, dalam naungan. Sekali lagi saudara katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Minta Roh Kudus penuhi mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan. Mari buka hati kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, buka hati jamahan-Mu. Minta Tuhan selamatkan. Kami berserah di hadirat-Mu. Ambil alih hidup seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yesus berkata, dan apabila Roh Kudus datang, Dia akan beri engkau kuasa untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bilang, Roh Kudus, kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Enggak peduli Tuhan, Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Tapi kami punya Tuhan yang maha dahsyat, yang menyertai kami, Tuhan yang hebat. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja, menjadikan kami pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Karena Roh yang luar biasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan kalah dengan keadaan kami. Apapun itu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan sedang bekerja hari-hari ini untuk menyatakan hal-hal yang supranatural di hidup kami. Engkau sedang memberi strategi demi strategi bagi orang-orang pilihan-Mu. Jadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Kami rindu mengalami tuntunan Tuhan. Katakan, ku buka hati. Buka hatimu bagi Tuhan. Bilang,
Jamah kami Tuhan. Berserahan Amin. di hadirat-Mu. Amin Yesus. Kau ambil Alih semuanya seluruh hidupku di altar-Mu. di Kami altar-Mu. menyembah-Mu. Ku buka hati. Mari angkat tanganmu saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-Mu, melindungi-Mu, membentengi-Mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.